Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Suasana sebelum proklamasi. Tanggal 15 Agustus tahun 1945, kira-kira pukul 10 malam, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan, sebagaimana dilukiskan Lasmi Jahardi dan Ahmad Subarjo sebagai berikut. Sekarang Bung, sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi, kata Khairul Saleh dengan meyakinkan Bung Karno bahwa ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota dengan maksud mengusir tentara Jepang. Kita harus segera merebut kekuasaan, tugas Sukarni berapi-api. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami, seru mereka bersahutan. Wigana malah berani mengancam Soekarno dengan pernyataan, jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wigana sambil berkata, "Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari." Hatta kemudian memperingatkan Wigana, Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Namun, para pemuda terus mendesak. Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan takluk dalam perang sucinya, mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai suatu bangsa? Dengan lirih, setelah amarahnya mereda, Soekarno berkata, "Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana di kekuatan yang diberitukan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri." Demikian jawab Bung Karno dengan tenang. Para pemuda tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Setelah berkali kali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Para tokoh yang hadir pada waktu itu antara lain Muhammad Hatta, Subarjo, Iwa Kusuma Somantri, Joyo Pranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan harta. Mendengar penjelasan Hatta,
para pemuda nampak tidak puas. Mereka mengambil kesimpulan yang menyimpang, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok, 16 Agustus tahun 1945. Pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan itu sangat mengecewakan Bung Karno, sebagaimana dikemukakan Lasmi Jahardi. Bung Karno marah dan kecewa, terutama karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai tindakan patriotik. Namun, melihat keadaan dan situasi yang panas, Bung Karno tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda untuk dibawa ke tempat yang mereka tentukan. Fatmawati istrinya dan Guntur yang waktu itu belum berumur 1 tahun, ia ikut sertakan. Rengas Dengklok, kota kecil dekat Karawang, dipilih oleh para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta dengan perhitungan militer. Antara anggota Beta, yaitu Pasukan Pembela Tanah Air, Jahitan Purwokerto, dengan Jahitan Jakarta, telah terjalin hubungan erat sejak mereka melakukan latihan bersama-sama. Di samping itu, Rengas Dengklok letaknya terpencil sekitar 15 km dari Gedung Gede Karawang. Dengan demikian, deteksi dengan mudah dilakukan terhadap setiap tentara Jepang yang mendekati Rengas Dengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Sehari penuh, Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang, rupa-rupanya tidak membuahkan hasil. Agaknya keduanya memiliki wibawa yang cukup besar. Para pemuda yang membawanya ke Rengas Dengklok segan untuk melakukan penekanan terhadap keduanya. Soekarno dan kawan-kawannya hanya dapat mendesak Soekarno-Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya, seperti yang telah direncanakan oleh para pemuda di Jakarta. Akan tetapi, Soekarno-Hatta tidak mau didesak begitu saja. Keduanya tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Teriak Bung Karno sambil berjejak dari kursinya. Dengan kemarahan yang menyala-nyala, semua terkejut. Tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Waktu suasana tenang kembali, setelah Bung Karno duduk, dengan suara rendah ia mulai berbicara. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Tanya Soekarno. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita sedang berpuasa. Ini berarti saat yang suci, paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam
sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Demikianlah antara lain dialog antara Bung Karno dengan para pemuda di Keringas Dengklok, sebagaimana ditulis Lasmi Jahardi. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadasi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumah. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris perbedinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Penyusunan naskah proklamasi. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Beta setempat, Judanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 11 malam, langsung menuju rumah laksana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno, rumah laksana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. The Graph yang dikutip Subarjo melukiskan sikap Maeda seperti ini. Sikap dari Maeda tentunya memberikan kesan aneh bagi orang-orang Indonesia itu, karena perwira angkatan darat ini selalu berhubungan dengan rakyat Indonesia. Sebagai seorang perwira angkatan laut yang telah melihat lebih banyak dunia ini dari rata-rata seorang perwira angkatan darat, ia mempunyai pandangan yang lebih tepat tentang keadaan dari orang-orang militer yang agak sempit pikirannya. Ia dapat berbicara dalam beberapa bahasa. Ia adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Bekanfu di Batavia, kantor pemilihan angkatan laut di Indonesia. Ia tidak khusus membatasi dirinya hanya pada tugas-tugas militernya saja, tetapi agar dirinya dapat terbiasa dengan suasana di Jawa, ia membentuk suatu kantor penerangan bagi dirinya di suatu tempat yang sama yang pimpinannya dipercayakan kepada Subarjo. Melalui kantor inilah yang menuntut biaya yang tidak sedikit baginya. Ia mendapatkan pengertian tentang masalah-masalah di Jawa lebih baik dari yang didapatnya dari buletin-buletin resmi Angkatan Darat. Terlebih-lebih, ia memberanikan diri untuk mendirikan asrama-asrama bagi nasionalis-nasionalis muda Indonesia. Pemimpin-pemimpin terkemuka diperpadukan sebagai guru-guru untuk mengajar asrama itu. Doktrin-doktrin yang agak radikal dipropagandakan lebih lincah dari orang-orang militer. Ia berhasil mengambil hati dari banyak nasionalis yang tahu pasti bahwa keluhan-keluhan dan keberatan-keberatan mereka selalu bisa dinyatakan kepada Maeda. Sikap Maeda seperti inilah yang memberikan keleluasaan kepada para tokoh nasionalis untuk melakukan aktivitas yang maha penting bagi masa depan bangsanya. Malam itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Maeda menemui Sumo Pucho, yaitu Kepala Pemerintahan Umum Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nishimura menyatakan bahwa karena Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu, maka berlaku bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Melihat kenyataan ini, Soekarno Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk
membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. Mereka hanya berharap agar pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan PM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rumusan teks proklamasi. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun dari golongan pemuda, menunggu di serambi muka. Menurut Subarjo, di ruang makan rumah Laksamana Maeda menjelang tengah malam, rumusan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada sebuah kertas. Hatta dan Ahmad Subarjo mengembangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan syarat Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Junbi Sakai. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Muhammad Hatta. Hatta menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut pendapatnya, perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan, transfer of sovereignty. Maka dihasilkanlah rumusan terakhir dari teks proklamasi itu. Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruang itu. Saat itu, dini hari menjelang subuh, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi yang masih merupakan konsep. Subarjo melukiskan suasana ketika itu. Sementara teks proklamasi titik, kami menggunakan kesempatan untuk mengambil makanan dan minuman dari ruang dapur yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah kami yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas. Kami belum makan apa-apa ketika meninggalkan Rengas Dengklok. Bulan itu adalah bulan suci Ramadan dan waktu hampir habis untuk makan sahur, makan terakhir sebelum sembahyang subuh. Setelah kami terima kembali teks yang telah ditik, kami semua menuju ke ruang besar di bagian depan rumah. Semua orang berdiri dan tidak ada kursi di dalam ruangan. Saya bercampur dengan beberapa anggota panitia di tengah-tengah ruangan. Sukarni berdiri di samping saya. Hatta berdiri mendampingi Soekarno menghadap para hadirin. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Soekarno membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada mereka yang hadir, Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Muhammad Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence Amerika Serikat. Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya budak-budak Jepang turut menandatangani naskah proklamasi. Soekarno mengusulkan agar penandatangan naskah proklamasi itu cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno itu diterima oleh hadirin. Naskah yang sudah diketik oleh Zainuddin Malik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Persoalan timbul mengenai sebagaimana proklamasi itu harus diumumkan kepada rakyat di seluruh Indonesia dan juga ke seluruh pelosok dunia. Di mana dan dengan cara bagaimana hal ini harus diselenggarakan menurut Subarjo. Soekarno kemudian memberitahukan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya telah disuruhkan untuk datang berbondong-bondong ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi Soekarno menolak saran Soekarno. Tidak, kata Soekarno. Lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pegangsaan Timur.
Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden? Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer mungkin akan menimbulkan salah paham. Suatu bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara-saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10 pagi. Demikianlah keputusan terakhir dari pertemuan itu. Detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Detik-detik proklamasi hari Jumat di bulan Ramadan pukul 5 pagi Fajar 17 Agustus tahun 17 Agustus tahun 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Dengan diliputi kebanggaan telah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada pukul 10 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiryo memerintahkan kepada Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, Suhut tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Malahan ia mencari sepadang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Memang, kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu Soekarno terserang sakit. Malamnya panas dingin terus menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat telah menunggu sejak pagi, mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang beriringan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Muhammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian ketuanya menuju tempat upacara. Marwati Jonet Pusponegoro melanjutkan upacara pembacaan teks proklamasi. Upacara itu berlangsung sederhana saja, tanpa protokol. Aktivitas tidak, salah seorang anggota PETA segera memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi berdiri, serta semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilakan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno menyampaikan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di
dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu Siakakatan berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Kusnadi Prajo. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Lebih kurang 2 meter di depan tiang, ketika Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Indra yang berseragam peta berwarna hijau kecil maju mendekat tiang bendera. Sud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Indra. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyusukan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengibaran bendera dilanjutkan dengan pidato sambutan dari Wali Kota Sumiryo dan Dr. Muwardi. Setelah upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, Lasmijah Hardi mengungkapkan bahwa ada pasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang lebih 100 orang di bawah pimpinan Berata memasuki halaman Mas Soekarno. Mereka datang terlambat. Dengan suara lantang penuh kecewa, Berata meminta agar Bung Karno membacakan proklamasi sekali lagi. Mendengar teriakan itu, Bung Karno tidak sampai hati. Ia keluar sampai kamarnya, ditentang corong mikrofon yang menjelaskan bahwa proklamasi hanya diucapkan 1 kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Mendengar keterangan itu, Berata belum merasa puas. Ia meminta agar Bung Karno memberi amanat singkat. Kali ini permintaannya terpenuhi. Selesai upacara itu, rakyat masih belum mau beranjak. Beberapa anggota barisan pelopor masih duduk-duduk bergelombol di depan kamar Bung Karno. Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, menurut Lasmijah Hardi, datang 3 orang pembesar Jepang. Mereka diperintahkan menunggu di ruang belakang. Tanpa diberi kursi, Sudiro sudah dapat menerka apa mereka datang. Para anggota barisan pelopor mulai menunggunya. Bung Karno sudah memakai piyama ketika Sudiro masuk, hingga terpaksa berpakaian lagi. Kemudian terjadi urusan Jepang dengan Bung Karno. Kami diutus oleh Kun Sekan kakak datang kemari untuk melarang Soekarno mengucapkan proklamasi. Proklamasi sudah saya ucapkan, ucap Bung Karno dengan tenang. Sudahkah? Tanya utusan Jepang itu dengan keheranan. Ya sudah, jawab Bung Karno. Sekalian utusan Jepang itu, mata para pemuda melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Lihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Sementara itu, Latif Indra tercenung memikirkan kelalaiannya. Karena dicekal suasana tegang, ia lupa menelpon Sutarto dan FN untuk mendokumentasikan peristiwa itu.
pada Franz Mendur dari IPB-HUS yang plat filmnya hingga 3 lembar. Pada saat itu belum ada roll film, sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu dokumentasinya hanya ada 3, yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian foto adik yang menyaksikan peristiwa itu. Peristiwa besar bersejarah yang telah membuat jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh kehikmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar di seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jawatan-jawatan berhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang